pagi, perkenalkan nama saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 19223146. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan jurnal review yang berjudul Infant Young Child Feeding atau ICF dan kaitannya dengan breastfeeding pada anak usia 0-23 bulan. Jadi untuk jurnal utama yang digunakan dalam review kali ini adalah jurnal yang berjudul Assessment of Infant and Young Child Feeding Practice in Rural Areas of Dehradun, Uttarakhand. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama menilai ICF pada anak berusia di bawah 2 tahun di wilayah pedesaan Dehradun, Uttarakhand, India. Untuk subjek penelitiannya adalah 400 anak berusia 0-23 bulan yang tinggal di blok Doiwala dan Raipur. Kemudian untuk kriteria respondennya ada kriteria inklusi, yaitu ibu yang memberikan persetujuan untuk berpartisipasi dan anak berusia di bawah 2 tahun yang tinggal di desa tersebut lebih dari 6 bulan. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya adalah anak tanpa pengasuh atau orang tua, kemudian anak yang sakit parah ketika penelitian, dan responden yang tidak dapat ditemui meski sudah dikunjungi sebanyak 3 kali. Untuk metode penelitiannya, di sini menggunakan studi cross-seksional berbasis komunitas. Pemilihan sampel menggunakan metode PPS berdasarkan daftar anak yang diperoleh dari tenaga kesehatan setempat atau ANM dan ASHA. Kemudian pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner standar ICF dari WHO. Data konsumsi diperoleh menggunakan metode 24-hour food recall. Kemudian untuk penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga Mei 2021. Untuk pengumpulan data, di sini dilakukan melalui koordinasi dengan tenaga kesehatan setempat untuk memperoleh daftar responden, dilanjutkan dengan meminta persetujuan tertulis dari ibu atau penanggung jawab. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada responden. Untuk pengolahan data, ini dilakukan dengan memasukkan hasil wawancara ke dalam Excel, kemudian dilakukan pembersihan data untuk mencegah duplikasi dan meminimalkan kesalahan input sebelum proses analisis. Kemudian analisis datanya dilakukan dengan menghitung frekuensi dan proporsi untuk setiap indikator ICF. Perbedaan proporsi antar kelompok itu diuji menggunakan uji chi-square, kemudian regresi logistik untuk menentukan odds ratio atau OR, serta interval kepercayaan 95% untuk menilai signifikansi hubungan antar variabel. Berikut merupakan hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Untuk interpretasinya adalah inisiasi menyusui dan ASI eksklusif ini terdiri dari 96,25% bayi pernah diberi ASI, kemudian 47,5% bayi pernah mendapat IMD, kemudian 79% bayi menerima kolostrum, 73,88 bayi mendapat ASI eksklusif, dan 85,22 anak berusia 12-23 bulan yang masih mendapatkan ASI. Kemudian untuk prelaktal dan pemberian susu botol, ini 21,25% bayi diberi makan dan minuman prelaktal. Kemudian 19,45% bayi berusia di bawah 6 bulan ini menerima susu melalui botol. Kemudian untuk pemberian makanan pendamping, ini 50% bayi usia 6-8 bulan mendapat MPASI dengan skor MDD itu 33,47% dari total seluruh responden. Kemudian MMF 52,72%, MAD 33,5%. Sedangkan untuk praktik menyusui pada ibu yang terkena COVID-19, ini dari 6 ibu yang pernah positif COVID-19, hanya 2 ibu atau sekitar 33% yang tetap menyusui dengan prosedur yang tepat. Untuk kelebihan dan kelemahan dari penggunaan metode di sini adalah, yang pertama kelebihannya sampel cukup besar, yaitu kurang lebih 400 responden. Hasilnya representatif karena menggunakan metode sampling PPS, kemudian menggunakan kuesioner dan indikator standar ICF dari WHO, sehingga meningkatkan validitas dan dapat dilakukan perbandingan dengan studi lain. Kemudian hasil analisisnya juga lengkap karena menggunakan analisis deskriptif dan OR. Kemudian untuk kelemahannya, ini menggunakan desain cross-sectional yang hanya menggambarkan kondisi pada satu waktu. Kemudian recall biasnya tinggi karena bergantung pada ingatan ibu, terutama untuk kejadian lampau seperti prelactal feed atau pemberian IMD. Kemudian tidak mencakup variasi musiman karena studi hanya dilakukan selama 3 bulan. Ini untuk validitasnya. Jadi ini diambil dari penelitian Goyan et al. 2023 menunjukkan bahwa MDD paling optimal dalam mengidentifikasi kecukupan mikronutrien menggunakan nilai cut-off 5 kelompok pangan pada anak yang diberi ASI dan 6 kelompok pangan pada anak yang tidak diberi ASI, karena pada titik tersebut sensitivitas dan spesifitasnya mencapai
nilai tertinggi. Kemudian untuk indikator MMF, cutoff terbaiknya ini ditemukan pada frekuensi 4-5 kali makan per hari pada anak yang diberi ASI dan 8 kali makan per hari pada anak yang tidak diberi ASI. Nilai AUC untuk DDS ini pada tingkat kecukupan diet 100% hanya mencapai 0,58 yang dikategorikan sebagai kemampuan diskriminatif menengah. Ini untuk tabel dari hasil uji validitasnya. Kemudian untuk reliabilitasnya, ini menggunakan penelitian dari Sosanya et al. 2023 yang menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas internal atau attitude scale ini memiliki Cohn-Bouch alpha 0,843, sedangkan subskala individualnya berada pada rentang lebih dari atau sama dengan 0,60. Uji reliabilitasnya memperlihatkan nilai ICC itu lebih dari 0,75%, sedangkan uji kesesuaian model melalui CFA menggunakan hasil CFI lebih dari 0,9 TLI, lebih dari 0,9 RMSEA, kurang dari 0,08, dan SRMR itu kurang dari 0,08. Berdasarkan hasil tersebut, instrumen yang dikembangkan ini memiliki reliabilitas internal yang baik, sedangkan reliabilitas retestnya ini sangat baik dan kecocokan modelnya yang kuat. Ini untuk potensi biasnya adalah yang pertama ada recall bias, kemudian ada social disability, kemudian ada interviewer bias. Untuk cara mengatasinya ini adalah memberikan bantuan visual seperti gambar jenis makanan, tekstur atau ukuran porsi pada wawancara 24-hour food recall, kemudian menggunakan pertanyaan terstruktur dan kronologis, menggunakan teknik neutral probing tanpa mengarahkan ke jawaban ideal, serta menggunakan standardized kuesioner dengan panduan bertanya yang jelas dan konsisten. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.